Aku itu nggak terlalu gimana ya, percaya kalau corona itu ada, penyakitnya tuh ada. Cuman sebenarnya tuh nggak seheboh itu loh gitu. Terkadang tuh masyarakat terlalu terlalu gampang ngambil berita gitu loh. Padahal mereka nggak cari tahu, nggak ngedengerin dari beberapa pihak gitu. Ngedengerinnya cuman dari satu pihak, jadinya nggak punya referensi. Nah, aku tipe yang kayak corona be aja gitu. Oke atau enggak? Enggak. Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai, kecuali memang kayak ditegur gitu ya, kayak Bu bisa pakai maskernya, pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napas, sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus abis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam, pegang-pegang. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu, aku nggak cuci tangan dulu baru makan. Jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Walau walam lu kena corona, kayak kena penyakit apa, kayak demam berdarah, kayak semua bisa mati, lo tau ah. Tapi kan nggak apa-apa kan. Selamat sore, saya Grita Agatha. Sebagai content creator, saya telah menghasilkan ratusan video. Selalu saya sampaikan bahwa tujuannya adalah mengedukasi dan menginspirasi. Saya, Grita Agatha, juga seorang manusia. Dari ratusan konten, timbullah satu konten yang dianggap banyak orang tidak bersimpati atau tidak menghargai apa yang terjadi saat ini. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh orang yang merasa tersinggung, marah, ataupun bersedih atas konten yang saya upload. Saya meminta maaf. Saya sadar betul bahwa sekarang kita sedang bersama-sama memerangi COVID-19. Tidak pernah sekalipun ada niatan saya untuk meremehkan atau menganggap enteng pandemi ini. Saya telah men-take down video saya agar tidak berkepanjangan. Sekali lagi, atas hati yang tersakiti, saya memohon maaf. Di video itu aku bodoh, ngomong gak dipikirin dulu, itu bener banget. Aku sama sekali gak nolak kalian ngatain aku tuh enggak, karena aku tahu di situ aku salah. Pokoknya aku mau minta maaf, dan kalian jangan dengerin omongan aku yang itu, karena sebenarnya aku pun pakai masker, dan aku tuh juga di tas aku tuh selalu bawa tisu basah yang ada alkoholnya gitu tuh aku selalu bawa. Jadi omongan aku di situ bener-bener ngawur banget. Tapi kemana lu ketika banyak dokter yang wafat di Indonesia, lu gak pernah nyalain lilin coy. Demi satu toko tutup aja lu nyalain catering, ya kan? Siapa sih? Ya itu semua orang yang di depan Meggy Sarina. Kalau gue bilang, lah gue gak salah apa-apa, gak ada yang positif ya. Tapi gara-gara
aksi yang lu buat itu ngebuat semua satu Indonesia merasa sia-sia perjuangannya. So mereka akhirnya ikut keluar, tau gak? Dan ketika nanti di akhirat diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lu akan ditanya nanti, lu kok gue masuk neraka karena gara-gara lu bisa ngegiring opini seluruh masyarakat untuk keluar rumah gara-gara ayam goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utap dan juga ini istri saya, Indira Kalista. Pada kesempatan kali ini ingin memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah dibuat gaduh oleh tindakan kami berdua. Dan kami juga meminta maaf untuk para tim relawan, tim medis, dan juga pemerintah yang sudah sekuat tenaga menanggulangi COVID ini. Dan kami juga berterima kasih kepada para masyarakat yang telah memberikan kritik dan masukan untuk kami berdua. Kritik yang membangun, yang semoga bisa membuat kita berdua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami berdua mengaku salah secara sadar, secara penuh, mengaku bahwa apa yang kami lakukan berdua adalah salah, dan teman-teman mohon jangan ditiru. Sebagai konsekuensinya, kami berdua akan membantu pemerintah dan juga tim medis dan juga para relawan untuk menanggulangi COVID ini dengan menjalani hidup, pola bersih hidup dan juga sehat. Tetap semangat teman-teman dalam menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi kita akan menuju kepada hari Lebaran, hari raya Lebaran. Mari saling memaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu sensitif gue udah ngomongin banget. Kalau misalkan lu mau bercanda jangan bawa isu kayak gitu ya, pergi mati aja lu sana ngentot lu. Kan lu pada denger lah kayak kasus-kasus yang lagi trending sekarang ya kan, yaitu adalah podcast tentang si Grete itu Hansel and Gretel weh Gretel. Oke, serius. Jadi kemana ada podcast Indira sama si Grete ini gitu. Pokoknya singkat cerita di dalam podcastnya itu, Indira ini nggak peduli tentang corona gitu lah, tentang wabah corona ini gitu. Kayak misalkan dia masih aja ke pasar, terus dia ngelakuin aktivitas gak cuci tangan. Terus katanya kalau misalkan gue pakai masker, kalau misalkan gue ditegur aja gitu. Kalau misalkan nggak ditegur, gue nggak bakal pakai masker. Oke, jadi gue ada 3 yang pengen gue bahas di sini dari pernyataan yang dia lontarkan di podcast tolol itu ya kan. Yang pertama, gue gak peduli lu menanggapi virus ini kayak gimana gitu. Karena menurut gue, ya itu balik ke diri masing-masing lagi semuanya gitu kan. Kayak misalkan gue gitu menanggapi virus corona, ya gue juga ya nggak orang yang panik, yang gegabah atau gimana, ya gue santai aja gitu. Kayak misalkan masalah gitu, ada orang ketimpa masalah gitu, gimana cara nih orang tuh menanggapi masalah, kan semua orang berbeda-beda. Ada yang panik, ada yang slow, ada yang semua. Menurut gue itu balik ke diri masing-masing, itu gak ada yang salah. Cuman si ngentot ini ya, apa yang dilakukan yang bikin gue pengen ngomong gitu kan, gara-gara lu ngomong di depan publik dengan views jutaan, dengan lu di podcastnya si Grete yang subscriber itu jutaan gitu kan, lu ngomong dengan statement lu itu yang menunjukkan lu tuh nggak peduli sama yang namanya wabah corona ini, tai. Dan sekarang semua orang lagi fight tentang wabah corona ini, tai. Kasus corona, lu nggak pikirin orang-orang yang kerja di tenaga medis atau segala macam, lu nggak mikirin, men. Lu kebanyakan nonton jering sih lu, anjing, goblok jadi tai. Dan bedain yang namanya menanggapi dengan tidak peduli sama sekali, ngentot. Beda itu berdua hal yang beda ya. Yang kedua, kalau bener emang lu nggak peduli sama virus corona ini, ya udah cutari ya kan, cukup tahu tanam dalam diri. Anjas. Ya jangan lu sampai bisa ke-share ke publik dan menginfluence orang lu tuh nggak peduli gitu sama corona ini gitu. Ya jangan lu umbar ke publik gitu kan, dengan secara lu nggak sadar lu menginfluence orang tuh untuk melanggar aturan gitu yang diterapkan oleh pemerintah gitu, untuk PSBB segala macam, pakai masker. Apalagi followers yang masih labil, yang dengerin semua kata influencer dianggap sebagai Tuhan, apapun yang dikatakan tuh benar gitu kan. Jadi kayak dia nggak filter lagi gitu kan, apa yang dikatain orang mau bener mau salah, yang penting ini idola gue nih, ini panutan gue nih, panutan Q, mau yang diomongin tai rasanya enak juga dimakan tuh tai anjing sama followersnya gitu kan. Ya peduli aja gitu sama apa kata, percaya aja gitu apa kata influencernya gitu, nggak peduli itu bener atau enggak gitu kan. Gue juga nggak bilang followers gue tuh semua pintar, makanya gue main aman. Kita anggap aja semua orang tuh tolol gitu kan. Jadi kayak iya, lu perlakuan nggak bisa semua orang tuh pinter gitu.
Ya, jadi lu berhati-hatilah gitu kok. Lu kalau misalnya nge-expose apapun, nggak semua orang itu pinter gitu kan untuk menanggapi statement-statement lu. Ya, tapi gue yakin lah kalau wetim tuh kebanyakan yang bener-bener wetim sejati, orang-orang udah pinter lah gitu kan. Yang ketiga, dia ngomong kayak, kalau misalkan gue ditegur, gue baru mau pakai masker gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan Indonesia tuh nggak maju-maju gitu kan. Ibaratnya kalau lu kena ditegur dulu, baru ngelakuin yang bener, kayak ibaratnya harus dipantau gitu kan, harus kayak diliatin gitu kan, kayak ibaratnya anak kecil yang lagi ditongkrongin emaknya lagi belajar. Kalau lagi nggak ada emaknya dia nggak belajar, dia malah main game. Game hentai lagi, tai. Jangan itu nggak baik, main game hentai. Dan gue di sini juga nggak memihak gitu, kayak Indira tuh salah, Indira tuh yang paling salah. Nggak juga gitu kan, kesalahannya kayak ada di dua orang gitu kan, ya yang mengupload dan yang narasumbernya gitu kan. Misalnya si Grite nih, dia podcast sama si Indira gitu kan. Kalau misalkan ada sesuatu yang menurut lu kayak salah gitu, ya lu cut aja, lu potong aja gitu, kayak maksudnya bukan potong videonya ya, potong perkataannya gitu, kayak lu lontarin aja kayak, menurut gue tuh salah tuh kalau misalkan nggak pakai masker segala macam. Ya menurut gue ya nggak usah, nggak enakan itu podcast lu gitu kan. Kalau misalkan lu kayak kemarin gue nonton video lu ya, dengan lu menanggapi dengan ketawa segala macam, dan lu kayak kelihatannya tuh enjoy gitu kan, nikmatin podcast tolol itu yang ngomongin kalau lagi corona nggak usah pakai masker, nggak usah peduli gitu, lu ketawa, berarti lu setuju apa yang si ngentot ini ngomong gitu kan. Kalau misalkan lu nggak setuju, ya lu kata aja bilang kayak gue nggak setuju segala macam. Dari situ ada perdebatan gitu kan. Kalau misalkan lu ketawa-ketawa, ya lu setuju aja. Menurut gue ya ini salah lu juga gitu. Ya pokoknya setelah itu videonya di up gitu kan, kontroversi tuh, banyak yang hujat segala macam. Terus muncul lah nih si sosok superhero nih, si Kasep Autap nih muncul deh, si hello Flash, lu suka Uzbek ya? It's me, si Kasep Autap. Ya dia ngebelain gitu lah, intinya ngebelain si Indira gitu, gara-gara ya wajar, gara-gara dia istrinya gitu kan. Pokoknya dia ngebelain si ceweknya ini, kayak dia nge-tweet gitu lah, dia kayak marah gitu ke netizen, kayak bilang kayak, emang apa sih yang lu udah bantu ke orang-orang yang lagi kena corona? Lihat nih, gue udah kayak ngebantuin orang, gue udah keluar duit segini banyak segala macem ngebantuin orang corona. Nah lu pada mana suaranya, kok nggak ada? Dibilang begitu, dia nge-tweet kayak gitu. Dan sekarang kayak Twitter udah dihapus, dan kayak Twitternya itu lagi digembok gitu. Nanti pas dibuka kalian cek aja, kalau misalkan nggak ada, ya berarti udah dihapus sama si retard itu anjing. Sekarang yang menjadi permasalahan itu kayak lu ngomong kayak udah berapa banyak duit yang lu udah abisin gitu. Gue udah abisin segini, pokoknya dia ria lah gitu, udah ngebantuin orang. Bos, mendingan lu gak usah bantuin orang, sekalipun dibandingkan lu bantuin orang tapi lu kayak itu cuma buat tameng. Kalau misalkan lu diserang sama orang gitu kan, itu menjadi kayak hitung-hitungan lah, kayak misalkan ibaratnya lu hitung-hitungan. Tapi kalau misalkan lu kayak gitu, kayak ngebantuin orang terus lu publish di sosial media, gue udah ngebantuin orang tuh kayak gini, gak perlu lu publish kayak gitu. Boleh publish, cuman lu gak usah banggain kayak gue tuh udah ngebantuin orang segini banyak, udah keluarin duit segini banyak. Gak usah anjing. Sekarang gue bingung ya, kenapa sekarang orang-orang tuh udah kayak udah salah tapi belagu ngentot. Kayak udah salah kayak masih sombong anjing, kayak udah tahu salah tapi lu masih kayak oke, gue udah kayak ngebantu orang begini, masih ada cari pembenaran gitu. Kenapa ya sekarang orang-orang tuh YouTuber yang udah kaya gitu kan, terus kayak maunya citranya sombong gitu, kayak nge-flexing gitu. Emang apa kerennya sih? Lu gak cocok tap kayak gitu, tap anjing. Lu cocoknya tuh nyanyi kayak jangan kacang lupa kulit dong, tapi kacang tanpa kulit dong. Nah lu tuh cocoknya gitu, tai. Dan yang lebih tolol lagi, kemarin dia kayak buat konten, dia ke McD Sarina anjing. Ke McD Sarina. Lu alay banget, tai. Sumpah lu alay banget. Kayak McD Sarina tutup. Oke, ibaratnya itu McD pertama yang buka gitu. Terus kenapa kalau itu McD pertama buka di situ di Sarina, kenapa? Utap gitu kan. Kenapa lu harus alay? Terus lu datang ke sana, terus lu bukber di McD itu. Orang disuruh PSBB, lu influencer, punya followers jutaan gitu kan, di YouTube jutaan gitu, cuman lu bukber waktu di kala PSBB. Aduh, otak lu di mana anjing? Otaknya di bicep, bangsat. Makanya jangan nge-gym badan terus, otak juga harus di-gymin tuh ya. Kalau gyminnya doang tuh gua. Ya dari sini kita bisa lihat kayak dia pergi ke McD, terus kayak dia dulu pernah ada kasus puter balik sembarangan. Ya itu melambangkan dia tuh gak peduli sama sekitar gitu kan. Oke, lanjut. Setelah itu dia dipanggil ke podcastnya dia di Kobusier gitu kan, si Indira, tapi ditemenin sama si Kasep Autap ini ya kan. Dan sebenarnya gue pengen bahas banyak banget kayak
di podcastnya ini, kayak perkataan-perkataan dia yang sebenarnya gue nggak setuju. Bukan sebenarnya nggak setuju sih, emang nggak setuju gitu. Cuman gue males gitu kalau ngeriak kayak terlalu lama gitu kan. Podcastnya kan kayak 20 menit gitu kalau nggak salah ya. Gue males lah ngeriak 20 menit gitu. Jadi kalian bisa tonton sendiri aja di channelnya Om Deddy Kobusier. Gue bakal bahas di sini kayak statement-statement yang dia keluarin yang menurut gue tuh aneh gitu. Yang pertama yang didebatin sama netizen itu bahwa katanya si Indira sama si Autop ini, dia ngomong sendiri mereka tuh orang introvert gigi lu gendut anjing. Introvert dari mana? Introvert tuh kayak limbah tuh, baru introvert anjing. Jadi di podcast itu dia ada ngomong kayak, ya Om, kalau misalkan gue mah ngomong dulu baru mikir gitu. Ya gue hargain sama kejujuran lu gitu, bahwa lu orangnya suka ngomong dulu baru mikir gitu. Ya lu jujur, berarti lu jujur, lu orangnya tolol gitu kan. Ya gue hargain gitu kan kejujuran lu. Kayak lu ngomong juga, gue tuh nggak bisa kalau misalkan podcast, lain kali gue nggak mau podcast lagi. Ya berarti lu menyadari kemampuan lu gitu. Jangan kasih Ricis gitu kan. Ya kalau Ricis kan emang aneh gitu, otaknya cuma tutup botol orang tua gitu ya. Ya cuma segini lah. Ya masih mending orang tuh menerima kekurangannya gitu, kasih tahu ke orang tuh gue tuh kurangnya di sini segala macam, jangan denial gitu. Terus ditanya sama si Om Ded kayak, lu sadar gak sih kalau misalkan itu salah? Dibilang gitu kan. Terus dia bilang kayak, sadar Om, cuman gak enak gitu untuk minta ke Gritenya untuk di-cut, gara-gara kan kita kan gak terlalu kenal gitu, apalagi kita bintang tamu di sini. Kalau misalkan ada sesuatu yang diomongin pengen di-cut di channel orang kan gak enak gitu, ngomongnya gimana gitu. Ya mendingan gak enak lah, tolol, daripada kena kasus anjing. Goblok banget sih tai. Ih, misalkan banget nih, ada orang mau ngajak lu ngebunuh orang, kita ngebunuh orang yuk segala macem. Emang lu mau ngebunuh orang gitu kan? Lu diajak lo, mendingan lu tolak lah. Mendingan, enggak deh, terima kasih, mendingan gue nonton channel Atta Halilintar, mendingan begitu daripada lu kena kasus ngebunuh orang, ya kan? Ya pada ujungnya video lu ya di-cut juga kan anyway. Itu lebih tolol lagi tai, kelihatannya tai, lebih kelihatan citranya lu itu sebagai orang tolol. Udah di-upload terus di-cut, dibandingkan di-cut di awal. Kalau misalnya di-cut di awal kan orang paling kayak nggak tahu lu ngomong apa gitu, kayak wah ini pasti ada yang aneh nih, di-cut. Paling orang gitu doang sih, ngomongnya paling gitu doang. Daripada sekarang orang udah viral terus baru di-cut. Buat apa anjing? Semua orang udah pada tahu tai, dan videonya itu udah kesebar di mana-mana. Ingat ya bos ya, kalau misalkan di sosial media lu mau upload terus lu hapus segala macam, udah ke-publish terus lu hapus, rekam digital tuh nggak mungkin hilang tai. Lu mau upload dari waktu semenit terus lu take down, orang juga bakal ada yang save video lu.